Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Bangsa Satrio Piningit yang Dimusnahkan. Di dalam penglihatan yang saya terawang mengenai tentang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, ternyata ada kaitannya dengan sosok sang bocil dan kesatria yang lemah yang pada video sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana sosok mereka. Di sini bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit dianggap paling lemah ketika di antara 12 kesatria. Namun pada perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit yang lemah itu ternyata beliau dulu memiliki suatu peradaban, yakni peradaban yang sangat maju. Bahkan memiliki bangsa yang sangat diyakini oleh orang-orang pada zaman itu adalah bangsa yang memiliki kecerdasan dan keistimewaan. Sehingga keberadaan bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit ini menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang memiliki nafsu serakah dan keegoisan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mengupayakan untuk para bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak berjaya dan tidak menguasai sebuah peradaban. Dan harus dicarikan caranya agar bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit ini beserta keturunannya tidak menduduki suatu peradaban atau tidak menjadi suatu bangsa yang tertinggi, sehingga segala kepicikan, segala keangkara-murkaan dan segala bentuk keegoisan menyelimuti hati bahkan jiwa mereka yang ingin menguasai kedudukan dan ingin menguasai segala alam semesta ini. Untuk itu bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit pun dimusnahkan dan diserang secara licik. Sampai pada akhirnya bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit ini hancur lebur bahkan nyaris tak tersisa. Bisa dikatakan bangsa Sang Kinasih telah punah, telah musnah. Bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit di saat era peradabannya dulu tidak terlihat memiliki kekuatan supernatural pada dirinya, karena pada era masa itu mereka cenderung lebih menonjolkan, lebih mengutamakan tentang cinta kasih dan kebersamaan. Dengan cinta kasih, dengan kebersamaan menciptakan kedamaian dan peradaban. Sehingga tak heran pada eranya zaman itu para bangsa Sang Kinasih ini hidup rukun, hidup makmur sejahtera dan membangun peradaban yang maju. Sehingga membuat para orang-orang yang melihatnya menjadi iri hati dan iri dengki. Dan tersulutlah kebencian-kebencian untuk memusnahkan bangsa Sang Kinasih ini. Tahukah wahai putra-putri Nusantara, atas apa yang saya lihat, ternyata di antara bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit, Kasatria Cahaya ini justru setelah dimusnahkan itu tidaklah musnah sepenuhnya. Akan tetapi ada beberapa kasatria dari golongan bangsa Sang Kinasih Satrio Piningit yang dilemparkan ke dimensi lain guna untuk tetap menjadi generasi penerus selanjutnya, agar bangsa Sang Kinasih bisa terselamatkan dari kemusnahan. Itu sebagian kecil yang terlihat dan terlintas di pandangan saya. Jika sahabat panjenengan semua yang memiliki kemampuan spiritual, kemampuan supranatural bahkan supernatural, tentunya cerita ini mungkin ada terdengar ataupun ada terlihat di setiap pandangan batin panjenengan semua.
tentang sebuah peradaban yang sangat maju dan sangat memiliki tata krama, bahkan cinta kasih dan kebersamaan. Sehingga pada era itu bangsa Sangkinasi ini sangatlah makmur, sangatlah di atas peradaban yang lainnya. Dan jika kita lihat ke Nusantara kita tercinta, apakah ada sebuah peradaban yang peradaban itu diperkirakan adalah suatu kemajuan teknologi ataupun kemajuan cara berpikir, kecerdasan, sehingga mampu membangun peradaban yang saat ini juga agak sulit kita ikuti dari konstruktor pembangunan ataupun peradaban itu. Keberadaan bangsa Sangkinasi Satropiningit kemungkinan besar akan kembali muncul di era zaman saat ini, dari puing-puing kehancuran yang tersisa di masa silam, dari sisa-sisa Sangkinasi Satropiningit, dan kemungkinan kesatria yang lemah yang berhadapan dengan sang bocil tersebut adalah bagian dari bangsa Sangkinasi Satropiningit yang memiliki kekuatan supranatural dan kekuatan intelektual, sehingga kemungkinan besar dari sang kasatria yang lemah itu nantinya akan keluar kemampuan yang sangat luar biasa, yang akan membawa peradaban ini sebagaimana peradaban yang pernah berjaya di masanya dulu, di masa para generasinya dulu. Mungkin sahabatku semua bisa menambahkan di kolom komentar tentang cerita musnahnya peradaban bangsa cahaya, bangsa para kesatria yang memiliki kecahayaan, kemilau cahaya yang begitu luar biasa, dan sosok bangsa Sangkinasi yang lemah ini mengenai tentang energi spiritualnya, energi besar yang ada di dalam dirinya. Untuk menyempurnakan cerita ini, tentunya saya membutuhkan energi khusus untuk lebih menelaah dan mencoba meneliknya lebih dalam lagi. Akan tetapi, jika ada sahabatku semua yang kemungkinan mengetahui tentang cerita ini, sudi agar kiranya untuk bisa berbagi di kolom komentar. Semoga ini menjadi wawasan dan edukasi buat putra-putri Nusantara untuk menciptakan kemakmuran, kejayaan buat bumi Nusantara kita sebagaimana bangsa Sangkinasi yang pernah berjaya. Salam santun, salam rahayu.